Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan sholat wajib ya. Sholat wajib yang jumlahnya hanya 17 rakaat ya. Yang diantaranya 17 rakaat itu Isya itu ada 4 rakaat, subuh ada 2 rakaat, zuhur, asar masing-masing 4 rakaat, dan maghrib ada 3 rakaat ya. Di situ kita usahakan sedemikian rupa ya, karena sholatu imaduddin ya, sholat itu adalah tiang agama ya. Insyaallah kalau kita mampu ya mengerjakan ataupun mendirikan sholat ini dengan baik, insyaallah ya, kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa ya. Di samping kita beriman juga kita bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat ya. Kalau kita tinjau di bidang kesehatan, dengan kita amalkan ibadah sholat selagi kita masih kuat, insya Allah ada lebih 300 sendi ya, gerakan-gerakan tubuh kita ini dapat bergerak dengan baik ya. Sehingga para ahli mengatakan olahraga yang paling baik adalah mengamalkan ataupun mengerjakan sholat itu dengan cara yang benar sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW pun ya, mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, kata Rasul. Sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana cara Rasul sholat. Nah, untuk itu kita tentunya banyak-banyak belajar dari para ulama ya, dari tokoh-tokoh agama, dari para guru ngaji ya, para ustadz ya, yang sudah mengamalkan ibadah sholat ini tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin ia peroleh dari para guru-guru seniornya ya, dari para ulama ataupun orang tuanya bahkan ya, mengajarkan sholat itu dengan baik dan benar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu sholat itu dapat juga mencegah perbuatan yang keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar ya. Bagaimana tentang pola hidup dan kehidupan di dunia ini? Tentunya keterkaitan dengan sholat. Karena dengan kita amalkan ibadah sholat dengan baik dan benar, insya Allah ya, segala perbuatan yang keji, segala perbuatan yang mungkar, asalkan ya sholat sudah diamalkan dengan baik seperti cara-cara Rasulullah SAW, insya Allah ya, insya Allah perbuatan-perbuatan orang yang sudah amalkan ibadah sholat itu dengan baik dan benar, insya Allah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu jangan tinggalkan sholat ya. Karena kalau tinggalkan sholat berarti kita merobohkan agama Allah ya. Bagaimana caranya? Tentu kita berusaha untuk mendirikan agama Allah.
Cara mendirikannya yaitu diantaranya dengan cara ibadah sholat dengan baik dan benar. Selain juga ditopang oleh kegiatan-kegiatan ataupun ibadah-ibadah yang lain, tapi utamakan dulu masalah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang kita laksanakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu amalkan ibadah sholat ini secara berjamaah, ya, secara berjamaah, ya, di masjid. Itu Rasulullah SAW. Selagi kita mampu, apa salahnya? Ya, apa salahnya? Karena banyak sekali fadilah, ya, ataupun keistimewaan yang diperoleh dari cara sholat berjamaah ini. Satu sisi mengajarkan bahwa dengan sholat berjamaah itu tingkatan derajatnya itu melebihi 27 derajat daripada sholat biasa. Nah, ini luar biasa ya, kalau kita laksanakan ibadah sholat, ya selama 5 waktu kita berjamaah terus, ya udah 27 kali 5. Nah, itu sangat banyak. Nah, kalau kita hari kita amalkan, ya udah insya Allah bukan semata-mata kita hanya untuk mendapatkan suatu pahala, tetapi kita tentunya mengetahui nilai-nilai fadilah yang ada di dalam amalkan ataupun ibadah sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu juga, dengan rajin mengerjakan sholat pada awal waktu ini, ada beberapa hal, ya, yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada orang tersebut, ya. Barang siapa sholat awal waktu dengan berjamaah, insya Allah, ya, insya Allah Allah akan kasih 9 kemuliaan. Nah, apa 9 kemuliaan itu? Insya Allah siapapun yang amalkan ibadah sholat 5 waktu itu bukan berjamaah dengan cara-cara Rasulullah SAW, orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, insya Allah kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala permintaan insya Allah, ya, insya Allah. Bahkan Allah berkenan, ya, tidak diminta pun Allah berkenan untuk memberi, apalagi dengan diminta, insya Allah, ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita meminta atau memohon kepada Allah terhadap apa yang akan kita ingini, ya, apa yang kita coba, ya, untuk memilikinya. Tentunya kita mengadunya hanya kepada Allah. Ya, karena itu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Lebih dari itu juga Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat, ya. Jadi dengan sholat insya Allah, ya, apa yang ingin kita coba gapai, apa yang ingin kita miliki, apa yang ingin kita cita-citakan, insya Allah, ya, karena dikatakan, ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat, ya. Katakan juga innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yang kedua yaitu badannya akan menjadi sehat. Orang yang amalkan ibadah sholat, ya, 5 waktu berjamaah, insya Allah badannya akan menjadi sehat. Kemudian dijaga oleh malaikat dari segala mara bahaya, ya. Jadi dijaga oleh
malaikat dari segala mara bahaya. Malaikat adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada keberkahan, ya, itu di rumahnya. Di rumahnya itu hidupnya berkah. Ada keberkahan di dalam rumahnya. Kemudian diberikan tanda kesolehan di dalam wajahnya. Itu orang yang rajin ibadah sholat, ya. Ada kesolehan di dalam wajahnya, itu ciri khas solehan. Kemudian hatinya itu lunak, ya, tidak keras, ya. Terbuka untuk memberi maaf kepada orang yang minta maaf, ya. Tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu, tetapi dia pemaaf. Kemudian orang yang rajin sholat jamaah juga lewat jembat Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Kemudian juga selamat dari alam neraka. Jadi orang yang rajin berjamaah, insyaallah dengan ikhlas mengharap itu dari Allah, akan selamat, ya, dari alam neraka. Kemudian yang terakhir yaitu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti para sahabat. Jadi orang yang rajin berjamaah sholat 5 waktu, insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Untuk itu tentunya kita mencoba selagi kita mampu, ya. Mari kita sama-sama untuk amalkan ibadah sholat berjamaah ini, ya, di masjid, ya. Syukur-syukur sebelum adzan sudah ada di masjid, ya. Adzan sudah ada di masjid, dan setelah adzan, ya, lalu bergegas ke masjid, ya. Insyaallah dengan begitu kita akan senantiasa hidup ini diberkahi, diridhoi, dan selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, berulang saya minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.